Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Panjang umur perjuangan. Selamat pagi, selamat siang dan menjelang sore. Saya ucapkan pertama kali Ramadan Karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi yang menjalankan. Dan semoga ibadah di bulan suci ini kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut teman-teman. Pada pertemuan kali ini tentunya dalam pertemuan kelima mata kuliah warganegaraan yang notabene terkait pastinya ya tentang hak dan kewajiban warga negara dan sebaliknya hak dan kewajiban negara untuk warga negaranya. Teman-teman perlu diketahui bahwa kenapa materi hak dan kewajiban ini sangat penting sekali untuk dijadikan wawasan bagi para calon sarjana. Tentunya teman-teman semuanya nanti harus mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk negara maupun sebaliknya. Kita sebagai akademisi ya harus benar-benar mengkritisi jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi oleh kita semua kepada negara atau sebaliknya kebanyakan negara yang tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban kita sebagai rakyat. Bagaimana secara jelasnya saya terangkan di dua slide video berikut ini. Di video pertama tentang video penerangan dalam PowerPoint, kemudian saya jabarkan lagi dalam bentuk slide PDF. Oke, langsung saja kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini kita bertemu di pertemuan kelima tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baik, langsung saja. Nah, topik yang akan dibahas ada beberapa poin, jadi langsung saja ya. Dari mulai poin yang pertama, jelaskan mengapa harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia itu penting. Nah, jadi pada masa ini tuh kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana beberapa orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba gilirannya untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah, sehingga diperlukan untuk menghormatikan antara kewajiban dan hak di sini ya. Nah, lalu selanjutnya adalah jelaskan sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Jadi, sumber historis itu awal mulanya secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad 17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah dan natural rights yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak hidup, kebebasan, hak milik. Dan selanjutnya tentang revolusi Amerika, Magna Carta dan revolusi Prancis. Nah, di sini itu saya perlu tekankan dalam Magna Carta piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja. Itu selanjutnya oleh revolusi Amerika tahun 1276, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajah Inggris menjadi negara merdeka. Dan terakhir revolusi Prancis, yaitu perlawanan Prancis terhadap kerajaan sendiri, yaitu Louis XV yang semena-mena wenang mengabsolut hasil hak tersebut. Selanjutnya dari sumber psikologis, dari gejala sosiologis baik bergejala dalam masyarakat, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Nah, setelah Orde Baru tumbang, itu muncullah oligarki, di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak dan kekuasaan. Kemudian sosial cultural animosity, gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib.
Nah, akhirnya pada Indonesia baru ini harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Nah, inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak dan warga negara. Lalu secara sumber politik, proses dan hasil perubahan UUD NKRI 45 yang terjadi pada era reformasi ini muncul sebagai tuntutan reformasi pada masyarakat. Nah, tuntutan itu disampaikan oleh mulai dari reformasi oleh forum-forum tentunya mahasiswa, yaitu tentang UUD NKRI terkaitan dengan dinamika hak asasi di Indonesia. Ya. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana dinamika dan apa saja tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, jadi di sini ada beberapa pokok yang saya akan sampaikan. Jadi dalam ihwal pendidikan kewarganegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terdapat meluasnya hak warga negara, yaitu perubahan kata pengajar menjadi pendidikan pada Undang-Undang NRI ayat 1 berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara. Lalu perubahan UUD NRI tahun 45 juga masukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan mengukuhkan pesan negara, yaitu dalam ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mewujudkan negara kesejahteraan. Nah, sebelum diubah pasal 34 UUD NRI 45 itu ditetapkan tanpa ayat. Setelah perubahan itu memiliki 4 ayat. Nah, perubahan ketentuan ini memenuhi kesejahteraan sosial yang sangat lengkap daripada sebelumnya, yang merupakan wujud negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Lalu dalam ihwal keamanan negara, yaitu menunjukkan Siskam merata. Siskam merata ini dipilih untuk sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Siskam merata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 45 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu padunya kekuasaan rakyat. Nah, di sini perlu sistem pertahanan keamanan rakyat itu sangat rakyat semesta ya. Lalu selanjutnya jelaskan apa esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi secara agama itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Nah, lalu pendidikan dan kebudayaan melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yaitu penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Lalu pertahanan keamanan, pelaksanaan Siskam merata TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu selanjutnya adalah bagaimana UUD 45 mengatur tentang konsep itu sendiri. Jadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia tersebar dalam berbagai pasal UUD 1945. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama pada pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kemudian pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan wajib menjunjung hukum. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya ambil andil pembelaan negara. Lalu selanjutnya jelaskan bagaimana hubungan antara bangsa, negara, dan warga negara. Status asas syarat kewarganegaraan, yaitu status menurut George Jelinek mengemukakan ada 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif, warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Status negatif, negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap negara lain. Status aktif, negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Status pasif di sini kewajiban warga negara untuk mentaati segala perintah negaranya. Nah, lalu selanjutnya untuk asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, asas menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan, yaitu ius soli, asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahiran. Kemudian kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan kewarganegaraan setiap orang. Kemudian kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Lalu selanjutnya ada syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8 syarat kewarganegaraan, yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktunya mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sendiri, paling singkat 5 tahun atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Saya Jasmine Rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, tidak pernah dijatuhi pidana, dan jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan menjadi warga negara, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Oke teman-teman, lanjut ke slide PDF yang kali ini bisa diperhatikan di pertemuan 5 tentang kewajiban dan hak negara maupun warga negara dalam demokrasi. Yang pertama yang ingin saya terangkan adalah A. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Oke, sudah saya tandain berikut ini. Bisa saya baca bahwa sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, kita diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali konsep kewajiban dan hak warga negara serta bentuk hubungan keduanya, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini, kita sebagai calon sarjana, teman-teman semua ya, dan profesional, diharapkan berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dan musyawarah untuk mufakat. Mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Teman-teman perlu diingat, kenapa sih ada harmoni? Harmoni itu berarti hubungan saling timbal balik yang menjadi harum antara warga negara dengan negara, gitu. Jadi kita atau teman-teman semuanya, khususnya para calon sarjana ini memang dituntut yang tinggi, tuntutan yang tinggi atau tuntutan yang besar kepada teman-teman semuanya. Ketika sudah menginjak lulusan sarjana, pasti memulai di kehidupan bernegara dengan pasti, itu ya. Karena sekarang kan teman-teman kan notabene sedang menuntut ilmu tentang akademisi. Nah, sekarang teman-teman kalau sudah mendapat wawasan seperti ini, berarti teman-teman tahu nanti terbuka lebar wacananya atau wawasannya bahwa oh iya ya, hak warga negara seperti ini. Oh iya ya, hak sebagai negara kepada warga negaranya seperti ini. Itu. Jadi tentunya dalam konsep ini tuh dua-duanya saling mengerti atau win-win solution lah, atau saling mempunyai kesempurnaan satu sama lain atau mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain, baik dimanapun dalam segi warga negara maupun dalam segi negara tersebut. Jadi ada timbal balik dalam sisi kesempurnaan itu. Oke. Kemudian lanjut. Langsung saja scroll ke bawah. Ini terkait dengan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Di sini sudah saya tandain juga bahwa pada uraian di atas yang tadi ya, kita telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Perlu dipahami. Kewajiban dan hak itu kan beda. Karena kewajiban berarti bagaimanapun bentuk rakyat atau warga negara tidak boleh menolak apapun yang diwajibkan dari sistem kerajaan kepada rakyat tersebut. Jadi sebetulnya begini, dalam hak itu kan lebih ke rakyat, sedangkan kewajiban ini lebih ke negara atau dalam kerajaan mekanismenya pada dulu ya, zaman dahulu. Nah, ketika zaman kerajaan, tentunya hak ini tuh sepertinya nggak ada. Yang ada adalah kewajiban. Kewajiban apa? Yang harus dipenuhi rakyat untuk rajanya. Tentunya rakyat harus mematuhi peraturan-peraturan maupun konsekuensi yang diperintahkan atau yang sudah dibukukan dalam sistem kerajaan zaman dahulu. Ya, tentunya memang ada hak yang dikasih dari dari kerajaan kepada rakyatnya. Tentunya
memang dikenal sebagai kewajiban, bukan hak, gitu ya. Jadi bedanya antara hak dan kewajiban, kalau kewajiban itu lebih kepada kerajaan, sistem kerajaan. Sedangkan hak lebih kepada rakyat atau masyarakatnya. Gitu. Lanjut, mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja. Jadi kepatuhan tanpa reserve. Reserve itu apa? Kepatuhan tanpa kompromi, kepatuhan tanpa ada timbang menimbang maupun dalam hal pemikiran yang harus ditolak oleh rakyat kepada kerajaan tersebut atau penguasa. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan didorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik. Daerah jajahan didorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik. Jadi dalam Nusantara dulu itu seperti politik tidak berguna ketika dijajah oleh Belanda maupun penjajah-penjajah yang sudah mau menjajah negara kita zaman dahulu, gitu ya. Jadi postulat itu memang harus dipatuhi, rakyat harus patuh dengan penjajah dahulu. Bagaimanapun bentuk peraturannya harus patuh, itu namanya postulat, gitu ya. Baik kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, hampir seluruh sektor rakyat disuruh patuh tanpa ada timbal balik untuk hak yang dikasih dari penjajah maupun yang menjajah kita zaman dahulu kepada rakyat yang dijajah terlebih dahulu, gitu loh. Atau rakyat yang sudah menderita, sudah dijajah tapi sudah mengikuti dan tidak boleh ada hak yang dikasih dari penjajah kepada rakyat atau masyarakatnya, ya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu, melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menurut hak mereka. Ini sudah menjadi fakta. Nah ini, jadi yang tadi saya jelaskan bahwa dalam hal Nusantara waktu dulu itu mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, gitu loh. Jadi dalam sistem penjajah dulu memang yang dikedepankan kewajiban apa? Rakyat kepada penjajah, bukan hak, bukan mengedepankan hak yang diberikan penjajah kepada rakyat. Makanya saya bilang bahwa kewajiban itu memang sepenuhnya kiblatnya kita harus memenuhi semua kewajiban yang didorong oleh penjajah kepada kita. Tetapi apa? Penjajah tidak memenuhi atau memberikan hak-hak yang memang kita minta sebagai rakyat di zaman dahulu. Ini menurut seorang peneliti di era Max Havelaar, ya. Havelaar itu seorang peneliti, sejarawan, memang benar-benar memantau bagaimana rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menurut hak mereka di zaman dahulu. Tentu ketika ada hak yang tidak dikasih bahkan sampai maksimal mentok, pasti rakyat akan bergerak. Itu yang diminta sebagai hak-hak rakyat yang harus dipenuhi. Lanjut ke bagian ya ini. Kalau makna carta, apa sumber histori, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tadi ya di video pertama sudah saya jelaskan semua, baik makna carta, revolusi Amerika, revolusi Prancis, bisa disimpulkan di sana. Karena sudah saya terangkan semuanya. Lanjut, saya scroll ke bawah. Oke, yang terpenting lagi adalah ini. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang NRI tahun 45 yang minggu kemarin saya terangkan, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Coba diulangi lagi teman-teman, bisa baca ya kali ya. Dianutnya rezim HAM, hak asasi manusia, yang detail dalam UUD NRI tahun 45, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Penghormatan terhadap HAM itu maksudnya apa? Jangan sampai Indonesia sebagai negara yang hanya menghormati HAM, tapi tidak menegakkan, gitu loh. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di faktanya ya, faktanya di era-era sekarang.
saya tidak bisa menyalahkan, dan saya tidak bisa menyalahkan apakah itu salah pemerintah atau salah rakyatnya. Tentunya kalau lebih menitikberatkan, kalau HAM itu memang hak yang harus diberikan negara kepada rakyat, bukan kewajiban lagi. Karena hak asasi manusia itu harus memang sudah memanusiawikan manusia dalam sistem kenegaraan Pancasila, terlebih di negara kita, Indonesia. Ya, teman-teman bisa nilai sendirilah. Kalau hanya negara menghormati HAM, berarti tidak menegakkan gitu loh. Makanya kita sebagai seorang akademisi, teman-teman semuanya sebagai calon sarjana yang luar biasa nanti, harus benar-benar menjunjung tinggi HAM. Itu sebaiknya harus kayak gimana sih? Banyak hak-hak yang pemerintah yang pemerintah yang nggak kasih, yang tidak memberikan kepada rakyat. Ya, itu. Saya tidak perlu jelaskan apa sih pelanggaran HAM yang sudah terjadi. Tapi teman-teman sudah cerdas lah mungkin dibandingkan saya. Sudah melihat di media sosial bahwa mana yang fakta, mana yang non fakta ya, atau fiktif gitu. Oke, lanjut. Yang kemudian harmoni kewajiban dan hak warga negara. Tentang agama. Dalam pemberian hak kewajiban tentang agama, tentunya negara harus menjunjung tinggi karena agama itu sensitif. Apalagi negara kita negara kompleks agama, artinya semua agama bisa masuk di negara kita. Tentunya harus mengikuti peraturan yang memang sudah disepakati atau sudah disahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan undang-undang maupun Ditap MPR dan lain sebagainya. Gitu ya. Lanjut, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sini saya bisa terangkan bahwa negara wajib memberikan pendidikan yang sangat mendasar untuk setiap warga negara, apalagi anak-anak kecil. Makanya jangan sampai di negara Indonesia itu, saudara-saudara kita di negara kita di Indonesia, ketinggalan sekolah, apalagi putus sekolah, itu sangat menjadi yang fatal ya. Kalau itu kan sudah kewajiban negara untuk membiayai dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi karena negara kita itu kompleks, jadi banyak ujung-ujung daerah yang tidak terjangkau, jadinya tidak tahu itu sistem kriminal seperti apa. Tapi menurut saya itu tidak adil jikalau ada salah satu, mungkin kebanyakan anak-anak menjadi gelandangan, menjadi putus sekolah, itu memang udah haknya negara, dosa bagi negara kalau tidak memberikan haknya. Nah, jadi itu tidak boleh dipungkirin bahwa pendidikan dan kebudayaan memang tujuannya harus mempunyai, atau anak-anak bangsa jangan sampai putus sekolah, memang wajib memberikan akhlak mulia. Yang pertama pasti percaya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara dengan demokrasi atau demokratis serta bertanggung jawab. Teman-teman bisa mikir, kenapa negara kita sampai sekarang hanya bisa berkembang, tidak bisa maju? Ini faktor pertama yang saya yakin, bahwa faktor pertama itu tidak merata terpenuhinya pendidik atau banyaknya anak-anak bangsa yang memang putus sekolah karena biaya, karena tidak mampu, atau mungkin jaraknya jauh, atau mungkin terlalu pelosok. Itu negara kita sangat tertinggal dengan negara maju. Bahkan kita menginjak kemajuan aja nggak bisa, kita mesti berkembang aja ini. Ya, kita tahu Jepang ketika diporak-porandakan dengan bom Hiroshima Nagasaki, mereka mencari guru pertama kali. Bukan mencari harta benda, bukan mencari apa, tapi mencari guru. Kenapa? Dalam diri guru tersebut pasti ada ilmu. Nah, untuk Jepang itu dibangun pertama kali setelah diporak-porandakan dengan bom Hiroshima Nagasaki waktu dulu. Guru pertama kali dicari. Mana guru? Masih bisa berapa katanya. Karena apa? Dengan guru tersebut bisa membentuk karakter bangsa. Bisa mendidik anak-anak kecil, bisa mendidik menjadi anak-anak kecil menjadi sarjana. Makanya di sana itu, di Jepang itu, pembangunan pertama kali bukan gedung, tapi guru-gurunya. Makanya di sana para pengajar guru itu gajinya lebih besar daripada seorang manajer perusahaan. Itu sangat tidak dipungkiri, itu sangat fakta, bukan fakta lagi, tapi sangat fakta.
Tapi terbalik di Indonesia, guru ya bukan kita merendahkan, tapi apa? Seperti apresiasi kepada gaji-gaji guru itu, apalagi guru-guru yang memang di sekolah-sekolah yang terbelah ini ya kurang terkenal lah atau kurang favorit, itu ya bisa dikatakan beda jauh, tidak ada apa-apa dengan Jepang itu ya. Jadi bentuk apresiasi saja sebenarnya. Iya, beda. Lanjut ke perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil yang pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil yang baik. Nah, dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, ini dibentuk usaha mikro maupun UMKM yang memang hasilnya itu ya memang untuk rakyat, tidak boleh dikorupsi oleh segolongan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tuh kalau teman-teman tahu ya, seperti kayak UMKM, kemudian usaha mikro yang memang ditangani oleh pemerintah itu sendiri gitu loh. Tapi kenyataannya kan banyak yang dikorupsi. Nah, ini jadi kejanggalannya, memang sifat korupsi itu tidak bisa dijauh-jauhkan dari Indonesia. Pemberantasan sangat susah karena banyak tikus-tikus yang merongrong dalam lubang-lubang kecil yang tidak ketahuan. Itu dalam bahasa fiktif atau bahasa ironi lah, itu bahasa majas sih. Jadi intinya bahwa seandainya ini ditata dengan baik, pastinya negara kita negara kaya, karena masing-masing rakyat itu butuh kesejahteraan ya. Kesejahteraan kan tidak harus banyak, tapi ketika kebutuhan setiap hari rakyat tersebut terpenuhi, insya Allah semuanya bisa dikatakan sejahtera. Itu. Oke, yang terakhir, pertahanan keamanan. Tentunya terkait dengan TNI dan Polri. Di era baru, mungkin sebelum Soeharto itu lengser atau digantikan oleh Pak B.J. Habibie, waktu dulu itu TNI terdepan. Nah, sekarang Polri, kan polisi. Itu sebetulnya merupakan pertahanan keamanan, dan pertahanan itu lebih ke TNI, sedangkan keamanan lebih ke polisi, lebih ke dalam negara. Kalau TNI itu kan lebih ke eksternal negara. Nah, dalam slide yang pertama, video pertama sudah saya terangkan di slide atau di bagian Sisan Kamrata. Di situ bisa lengkap, teman-teman bisa pahami bagaimana bentuk dan usaha TNI dan maupun Polri menjaga keutuhan Republik Indonesia. Oke. Sampai di sini, semoga bermanfaat bahasan ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga teman-teman semuanya dapat memberikan suatu energi, kekuatan yang semangat untuk meraih sebuah cita-cita. Bagaimanapun, kita tetap menjadi warga negara yang baik, dimanapun dan sampai kapan. Bagaimana teman-teman? Harap dipahami dengan baik gitu ya. Penjelasan yang begitu bisa dikatakan simpel, tapi ini mempunyai kaidah-kaidah wawasan yang luar biasa saya kira ya, karena saya ambil dari inti-inti dari materi pertemuan di kelima ini, tentunya tentang hak dan kewajiban warga negara dan maupun sebaliknya, dari negara kepada warga negara. Intinya yang perlu saya sampaikan bahwa dalam bernegara tentunya kita harus mematuhi undang-undang maupun hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Tentunya setiap pijakan kaki kita di sebuah tanah kenegaraan mempunyai hak yang menjunjung tinggi atas dasar kesusilaan manusia. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman semuanya mendapatkan wawasan bahwa kita sebagai warga negara tentunya mempunyai hak yang paten nggak sih? Tentu kita mempunyai hak yang paten untuk meminta hal yang memang harus kita penuhi. Tapi sebaliknya kita tidak boleh egois ketika ada peraturan-peraturan negara yang berlaku untuk setiap warga negaranya, kita juga harus patuhi dengan ketaatan yang memang secara manusiawi juga. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Kita sebagai warga negara harus mematuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh negara, maupun negara pun sama.
sebagai negara harus mematuhi ketaatan dan hak-hak yang harus dikasih kepada atau dipenuhi kepada setiap warga negara tersebut. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan yang bermanfaat. Saya sampaikan lagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu di materi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.